Selamat hari Minggu anak-anak. Selamat berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online GKI Pengampon. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa ya. Ibu harap kalian semua sehat, tidak ada yang sakit. Kalaupun ada yang sakit, Ibu percaya Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan melalui obat-obatan, melalui dari dokter. Ibu percaya Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Nah, pada hari ini Ibu nggak sendiri. Saat ini Ibu ditemani oleh teman kita. Masih ingat nggak namanya? Siapa nama kamu? Oh, dia bilang katanya namanya bukan. Loh, kok jawabannya bukan ya? Jadi namamu siapa? Momo. Oh, namanya Momo. Tuh, Momo aja hari ini akan menemani Bu Elis dan anak-anak untuk beribadah pada hari Minggu ini. Nah, anak-anak, yuk saat ini kita akan menyanyikan lagu dengan sukacita, dengan penuh percaya diri. Kita bertepuk tangan, kita nyanyikan lagu. Yuk kita nyanyi. Ayo, ayo. Yuk kita nyanyi, puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita saksi dari cinta Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita maju demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Biar iblis menyerang, kita maju saja. Yuk kita nyanyi, puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita saksi dari cinta Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita maju demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Biar iblis menyerang, kita maju saja. Biar iblis menyerang, kita maju saja. Nah, kalian nyanyinya hebat-hebat. Tepuk tangannya kenceng-kenceng. Suara kalian luar biasa. Memang anak Tuhan itu sangat luar biasa. Sebelum kita melanjutkan pujian berikutnya, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya. Momo, kamu juga sama ya berdoa. Sama dengan teman-teman di rumah. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Momo, kepalanya coba ditundukkan. Merem ya, berdoa yang baik. Ajarkan teman-teman untuk berdoa dan sikap doanya yang baik ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk sekolah minggu Bapa. Engkau tahu Bapa, kami saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami juga siap untuk menyanyikan pujian untuk memuliakan nama-Mu juga Bapa. Tuhan Yesus, kalau saat ini kami teringat akan rekan-rekan kami, akan teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, Tuhan tolong pulihkan mereka, jamah sakit penyakit mereka, sehingga teman-teman kami bisa cepat sembuh kembali, dan teman-teman kami juga bisa kembali ke sekolah minggu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus,
Pimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Nah, anak-anak di rumah, bagaimana? Ibu mau tanya sama kalian. Pada saat kalian takut, kira-kira kalian harus bagaimana? Kalian akan mencari mama papa, mencari teman, atau mencari siapa? Coba Momo, kamu mau cari siapa? Kalau Momo mau cari Tuhan. Kenapa Momo cari Tuhan? Kok Momo nggak cari Bu Elis atau cari siapa gitu yang lain? Enggak. Kenapa enggaknya? Karena Momo percaya kalau Tuhan Yesus selalu membuat Momo berani. Oh, betul. Apa yang dibilang sama Momo itu benar banget ya anak-anak. Kalau kalian takut, kalian nggak boleh takut. Karena kalian harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang selalu menjaga kalian, melindungi kalian. Yuk anak-anak, kita nyanyikan lagu Waktu Aku Takut. Aku percaya padamu Allah Tuhanku. Aku tidak takut, ku percaya padamu ya Allah Tuhanku. Waktu aku takut, aku percaya padamu Allah Tuhanku. Aku tidak takut, ku percaya padamu ya Allah Tuhanku. Aku tidak takut, ku percaya padamu ya Allah Tuhanku. Ku percaya padamu ya Allah Tuhanku. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Percaya pada Tuhan, Itulah Untungku. Ayo Momo, iya, kita nyanyi bersama-sama ya dengan teman-teman di rumah. Ayo! Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup senang selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Allah tinggal tetap. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup senang selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku
Shalom anak-anak semua. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Hari ini saya, Bapak Andi, akan menceritakan satu kisah Alkitab yang berjudul Pergumulan Yakub di Peniel. Wah, anak-anak pasti sudah tidak sabar ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua rahmat, untuk semua berkat, untuk semua hal yang boleh Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami bisa memahami firman-Mu dengan baik. Sehingga kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah teman-teman, bacaan Alkitab untuk hari ini terambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Pak Andi bacakan untuk kita semua ya. Pergumulan Yakub di Peniel. Pada malam itu, Yakub bangun, dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yakub. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu, tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Lalu bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ya, demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca. Berbahagialah mereka yang mendengar dan juga melakukannya di dalam kehidupannya. Nah, anak-anak, hari ini Pak Andi mau cerita tentang satu anak. Seorang anak ini bernama Aci. Nah, Aci ini takut bertemu saudaranya karena pernah bertengkar hebat. Namun, Aci dan saudaranya ini sudah lama tidak pernah berjumpa. Ketika akan dipertemukan lagi, Aci ini ragu-ragu. Jangan-jangan saudaranya masih marah kepadanya. Nah, jika anak-anak menjadi Aci, apa yang akan anak-anak lakukan? Nah, teman-teman pasti merasa takut ya. Takut dimarahin, takut bertengkar lagi dan sebagainya. Nah, Bapak Yakub juga mengalami ketakutan karena ia akan bertemu dengan kakaknya Bapak Esau. Nah, anak-anak, dulu Bapak Yakub pernah merebut hak kesulungan Bapak Esau. Nah, karena itu Bapak Yakub jadi takut kalau Bapak Esau masih marah kepadanya. Ia takut kalau Bapak Esau tidak bersedia mengampuninya, bahkan mau membalas dendam. Namun, Yakub tetap harus menjumpai Esau karena ia mau pulang ke kampung halamannya. Hari itu,
Yakub menyeberangkan keluarga dan harta bendanya ke seberang sungai Yabok. Kemudian Bapak Yabok kembali lagi ke tempat semula. Nah, Yakub berdoa dengan bersungguh-sungguh. Kemudian datanglah utusan Tuhan bergulat dengannya. Bapak Yakub bergulat dengan malaikat Tuhan hingga fajar menyingsing. Dalam penggulatan ini, lawan Bapak Yakub kalah dan ia memukul pangkal paha Bapak Yakub. "Lepaskanlah aku, sebentar lagi matahari terbit." Namun Bapak Yakub tidak bersedia melepaskannya. "Saya akan melepaskanmu jika Tuhan memberkati saya." Demikian kata Bapak Yakub kepada malaikat Tuhan. "Siapa namamu?" tanya malaikat Tuhan. "Yakub," jawab Bapak Yakub. "Mulai sekarang namamu bukan Yakub lagi. Kamu telah bergumul dengan Allah dan dengan manusia dan engkau menang. Karena itu namamu menjadi Israel." Setelah itu diberkatinyalah Bapak Yakub. Bapak Yakub menamai tempat itu Peniel, karena di sana Bapak Yakub melihat utusan Allah dan ia masih hidup. Nah anak-anak, Bapak Yakub berdoa dan bergumul dengan utusan Allah dalam ketakutannya. Allah memberkatinya. Kini rasa takutnya hilang. Ia berani menjumpai Bapak Esau. Nah, apakah anak-anak juga mengalami ketakutan? Takut ditinggal sendirian, takut karena merasa bersalah pada seseorang, takut tidak memiliki teman, dan takut untuk mendapatkan nilai yang buruk. Nah, ketika anak-anak mengalami ketakutan, anak-anak diundang nih sama Tuhan untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati anak-anak sebagaimana Tuhan memberkati Bapak Yakub. Jadi, pesan firman Tuhan hari ini adalah janganlah takut, karena Tuhan pasti menemani kita dan memberkati kita. Dan lawanlah ketakutan itu, supaya timbul suatu keberanian di dalam diri kita. Amin. Nah, anak-anak, mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk kami tidak takut ketika kami dalam ketakutan. Melainkan Engkau bersabda kepada kami agar kami bisa berdoa dan menyerahkan semuanya di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami supaya kami bisa menjalankan firman-Mu dengan baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Engkau berkati ibadah kami selanjutnya, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Nah, bagaimana Momo? Apanya? Loh, tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Coba firman Tuhan hari ini. Hebat kan? Iya, luar biasa sekali Bu Elis. Nah, anak-anak di rumah pasti sudah mengerti kan isi firman Tuhan hari ini? Iya dong, Momo aja sudah ngerti. Apalagi kalau teman-teman di rumah. Betul kan teman-teman? Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan melihat aktivitas atau foto-foto yang sudah teman-teman kirimkan minggu lalu. Yuk Momo, kita sama-sama melihatnya. Mari!
sesudah kita melihat aktivitas, sekarang waktunya untuk apa Momo? Persembahan. Apa anak-anak? Iya, betul. Persembahan. Nah, persembahan bagi anak-anak yang masih ada di rumah, yang masih online, bisa kalian masukkan ke dalam amplop dan kalian titipkan ke tata usaha gereja atau ke orang tua kalian yang ke sekolah minggu untuk diserahkan ke sekolah minggu. Nah, sambil mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Itulah Gembalaku. Tuhan itulah gembalaku, tidak ku akan kekurangan. Dibaringkanku di atas rumput dan hantar pada air yang tenang. Tuhan itulah gembalaku, tidak ku akan kekurangan. Dibaringkanku di atas rumput dan hantar pada air yang tenang. Dibaringkanku di atas rumput dan hantar pada air yang tenang. Iya, Momo kenapa? Sebentar lagi kita sudah selesai. Iya ya, sedih ya Momo. Sedih sekali. Bentar lagi kita akan selesai ibadah. Tapi gak apa-apa Momo. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan teman-teman. Baik itu online ataupun onsite. Setuju? Setuju. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, yuk kita bersama-sama berdoa. Yuk anak-anak, Momo juga lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Momo berdoa. Iya, Momo berdoa. Oke, yuk anak-anak di rumah sekali lagi ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah menyanyikan pujian, kami sudah menjadi anak-anak yang baik Bapa, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon Bapa pimpin kami dalam kehidupan kami mendatang, sehingga apa yang kami dengar pada hari ini bisa menjadikan berkat bagi kemuliaan nama-Mu dan menjadikan kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Apa Momo? Amin. Iya, pintar. Oke anak-anak, sampai bertemu lagi minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.